Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dengan saya di seri pertama. Pada kesempatan video kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi port security. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke dalam. Oke, jadi untuk port security itu sendiri adalah suatu metode pengamanan port interface yang jika terjadi kesalahan ataupun adanya serangan cyber yang berusaha mengubah akses port tersebut, yang dimana nantinya hal itu tidak akan bisa dilakukan karena port tersebut sudah dikhususkan untuk salah satu perangkat yang sudah ditentukan ataupun sudah dikonfigurasikan sebelumnya. Jadi di sini untuk port security kita akan mengkonfigurasikan satu MAC address tertentu yang akan dikhususkan supaya hanya MAC address dari perangkat tersebutlah yang bisa mengakses ke dalam port yang kita tentukan nantinya. Dan untuk prakteknya kita bisa buat topologi terlebih dahulu, yaitu kita bisa gunakan satu perangkat switch di sini, kemudian kita tambahkan 3 perangkat server pada bagian sini, kita buat saja seperti ini, dan kemudian kita juga tambahkan satu perangkat PC pada bagian bawah seperti ini. Kemudian kita bisa hubungkan kabelnya, kita buat topologinya, kita bisa konfigurasikan ataupun kita ubah dulu untuk nama-nama servernya di sini. Kita jadikan yang ini adalah server 3, kemudian yang pada bagian atas ini kita ubah jadi server 2, dan yang sebelah kiri itu sudah benar kita jadikan sebagai server 1. Kemudian kita perlu untuk melakukan konfigurasi IP untuk setiap servernya terlebih dahulu, itu pada bagian desktop, kemudian kita pergi ke IP configuration, kemudian kita masukkan IP-nya di sini. Nah, untuk server 1 kita bisa gunakan IP sebagai contoh yaitu 192.168.16.25. Kemudian untuk subnetnya kita default saja /24. Setelah itu konfigurasikan pada server kedua juga pada bagian desktop IP configuration, kita masukkan IP sebagai contoh yaitu 192.168.16.26. Kita masukkan subnetnya. Kemudian kita konfigurasikan juga server yang ketiga ke IP configuration, kemudian IP-nya adalah 192.168.16.27. Kita masukkan subnetnya juga masih sama yaitu /24. Kemudian setelah itu kita perlu untuk melakukan konfigurasi port security melalui perangkat switch-nya. Itu kita masuk ke switch, kemudian pada bagian CLI kita bisa mulai konfigurasi terlebih dahulu. Kita bisa enable, kemudian config terminal. Kemudian kita nyalakan semua port yang terhubung untuk server itu menjadi mode akses, yaitu dengan cara interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian kita nyalakan switch port mode akses. Setelah itu kita bisa exit dan kita pindah untuk masuk ke interface yang mengarah ke server 1, yaitu adalah interface FA0/1. Setelah itu di sini kita bisa nyalakan terlebih dahulu untuk komen dari switch port ataupun port security-nya dengan komen switch port security. Setelah itu kita lanjutkan dengan memasukkan MAC address-nya supaya nanti hanya server satu lah yang bisa mengakses dari FA01 ini. Itu dengan komen switch port security MAC address, kemudian kita bisa cek pada bagian server 1. Kita pergi ke bagian config, kemudian FA0. Di sini ada yang namanya MAC address, kemudian bisa kita blok saja, kemudian kita copy. Nantinya akan kita tempelkan pada konfigurasi switch kita. Nah, di sini untuk switch port security MAC address kita tempelkan saja MAC address-nya dan bisa kita enter. Setelah itu kita lanjutkan untuk melakukan konfigurasi jumlah perangkat yang bisa terhubung ke dalam port ini, yaitu kita konfigurasikan dengan komen switch port security maksimum 1. Dan di sini saya ingin supaya portnya itu hanya bisa dimasuki satu perangkat, yaitu adalah server 1, maka saya ubah maksimumnya menjadi 1. Kemudian kita akan buat juga supaya misalkan nanti ada perangkat lain yang mengakses switch ini melalui FA01, jika bukan perangkat dari server 1, maka portnya itu akan kita konfigurasikan supaya port tersebut bisa langsung mati ataupun tershutdown dengan otomatis, yaitu dengan komen switch port security violation shutdown. Nah, dengan komen switch port security violation shutdown ini, maka nantinya port akan langsung mati jika ada device asing yang connect, yaitu adalah device selain dari server 1. Dan untuk mengeceknya di sini kita bisa tambahkan satu perangkat PC, yang dimana mungkin kita bisa beri identitas untuk PC ini adalah PC hacker misalkan. Kemudian kita bisa hubungkan ataupun kita pindahkan kabelnya itu pada hacker ini. Kita pindahkan portnya pada PC hacker ini. Kemudian sebelum kita melakukan testing ataupun kita melakukan testing, kita konfigurasikan dulu untuk IP dari PC-nya. Itu misalkan kita masukkan di sini adalah 192.168.16.29. Kita masukkan subnetnya. Kemudian jika kita cek di sini bahwa port yang terhubung ke PC hacker ini sudah langsung otomatis mati karena memang bukan server 1 yang terhubung. Jadi misalkan jika kita tadi sudah melakukan konfigurasi violation shutdown, jika bukan server 1 yang melakukan koneksi ke FA01 ini, maka port tersebut akan langsung tershutdown. Dan jika kita kembalikan lagi, maka nantinya port ini akan kembali nyala. Tapi jika misalkan portnya kita perhatikan itu masih belum nyala, itu cara menyalakannya lagi itu adalah kita lakukan ke switch, kemudian kita masuk ke interface FA0/1 ataupun interface yang kita tuju tadi, kemudian kita bisa matikan terlebih dahulu yaitu shutdown, kemudian kita kembalikan lagi, kita nyalakan dengan komen no shutdown. Dan di sini maka untuk dari portnya itu sudah kembali menyala. Dan itu sudah sesuai. Jika ada perangkat asing yang terhubung ke FA01, maka dia akan langsung mati, sedangkan jika yang terhubung ke FA01 adalah perangkat yang benar, maka port tersebut akan tetap menyala. Dan kita juga bisa mengecek MAC address perangkat yang terakhir terhubung ke interface FA01 ini, yaitu jika kita masuk lagi ataupun kita bisa lakukan komen, yaitu adalah do show port security untuk FA0/1. Nah, selain dari untuk konfigurasi violation shutdown, itu masih ada dua lagi. Yang kedua itu adalah violation sticky ataupun Nah, selanjutnya, jika kita tadi sudah belajar tentang violation shutdown, maka selanjutnya kita akan coba untuk melakukan konfigurasi tentang sticky MAC address, yaitu dengan komen violation
restart. Nah, selanjutnya jika kita tadi sudah belajar tentang violation shutdown dan juga port security, kemudian kita akan lanjutkan untuk port security yang berikutnya, itu adalah sticky MAC address. Itu pada bagian switch kita bisa coba untuk melakukan konfigurasi. Di sini karena pada F01 kita sudah konfigurasi violation shutdown, maka kita akan lanjutkan konfigurasi pada F02, yaitu adalah interface yang mengarah ke server 2. Kita bisa masuk terlebih dahulu interface F0/2, kemudian kita enter, kemudian kita nyalakan switch port security, kemudian switch port security MAC address. Nah, jika tadi kita itu menggunakan MAC address yang kita copy dari perangkatnya langsung, sedangkan untuk sticky MAC address ini kita perlu menuliskan komen sticky saja, supaya nantinya itu interface ini akan mendeteksi secara otomatis port ataupun perangkat yang saat itu sedang terhubung ke port tersebut. Jadi seperti komennya itu adalah sticky yang artinya menempel. Jadi perangkat yang waktu itu sedang menempel di saat konfigurasi port sedang berlangsung, maka itulah port ataupun MAC address yang akan dimasukkan ataupun akan dideteksi. Kita bisa enter. Kemudian kita juga atur switch port security maksimum 1. Setelah itu di sini kita baru gunakan switch port security violation restart. Nah, jika kita tadi itu menggunakan violation shutdown, maka untuk port ini itu akan menggunakan violation restart. Dan untuk perbedaannya, jika violation shutdown, jika ada perangkat asing yang terhubung, maka port tersebut akan langsung mati sekejap. Dan hal itu jika kita ingin menyalakannya lagi, kita perlu masuk ke interface-nya dulu, kemudian kita nyalakan ulang. Nah, sedangkan untuk violation restart ini, dia itu tidak akan mati jika ada perangkat asing yang terhubung, melainkan nantinya jika perangkat asing itu masuk ke FA01 dan dia mengirimkan paket, maka paketnya itu hanya akan diputar terus-menerus. Karena switch juga masih bisa mendeteksi bahwa ini bukan perangkat yang benar, tetapi switch tidak akan mematikan interface tersebut, melainkan paket yang dikirimkan oleh perangkat asing tersebut nantinya hanya akan diputar-putar terus. Nah, dan jadi untuk mengaktifkan violation restrict-nya, pertama-tama kita perlu melakukan ping dari PC ataupun dari server ke klien, supaya nanti untuk dari MAC address dari server 2 itu terdeteksi melalui FA03 yang kita konfigurasikan sebagai violation restrict tadi. Nah, setelah kita misalkan sudah melakukan ping nih, kita misalkan cek lagi ke interface FA0/2. Kemudian jika kita masukkan komen do show port security interface FA0/2. Nah, pada typo di sini kita ubah do show port security interface FA0/2, maka di sini akan terdeteksi last resort address VLAN, yaitu adalah MAC address dari server 2. Kita bisa cek di sini pada server 2, kita masuk ke bagian config, kemudian kita pergi ke FA0. Di sini kita cocokkan angka terakhirnya adalah 765D. Kita cek di sini apakah sama, dan ya di sini sama, itu 765D. Jadi seharusnya di sini bahwa switch sudah mendeteksi bahwa sticky MAC address-nya itu adalah milik dari server 2. Nah, setelah itu jika misalkan kita pindahkan portnya, itu kita pindahkan portnya ke perangkat asing, misalkan di sini kita sambungkan, kemudian kita percepat. Maka jika dilihat di sini itu kabelnya tetap menyala. Tetapi misalkan jika kita cek melalui metode ping, kita misalkan ping dari hacker ke klien, maka hasilnya itu akan selalu violet. Kita bisa coba berkali-kali, kalian bisa coba terus sampai kalian bosan, tetapi percayalah bahwa hasilnya akan tetap violet seperti ini. Nah, jadi itu adalah efek dari konfigurasi violation restrict, yang dimana portnya itu tidak mati, tetapi jika misalkan perangkat asing ingin terhubung ke port tersebut dan dia mengirimkan paket data, maka paket datanya akan selalu ditolak, ataupun paket datanya hanya akan selalu berputar di tempat yang sama tanpa memiliki arah tujuan untuk pergi. Kita kembalikan ke server 2, kemudian kita ping lagi, maka untuk server 2 itu hasilnya akan successful seperti yang dilihat di bawah sini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk konfigurasi terakhir, yaitu dari ke server 3, yaitu pada FA05 kita exit terlebih dahulu, kita masuk ke interface FA0/5. Di sini kita nyalakan switch port security, kemudian switch port security MAC address. Nah, dan di sini jika kita tadi sudah menggunakan dari sticky MAC address untuk server 2-nya, maka untuk server 3 kita juga gunakan untuk sticky MAC address lagi, kemudian kita nyalakan switch port security maksimum 1, kemudian switch port security violation. Nah, di sini kita akan gunakan violation yang berbeda, yaitu adalah menggunakan violation protect. Di sini ada sedikit perbedaan, yaitu jika misalkan pada violation restrict itu dia itu tidak bisa, ataupun untuk dari violation restrict-nya itu bisa mendeteksi bahwa ada perangkat asing yang melakukan hacking ke dalam port tersebut. Sedangkan untuk dari violation protect dia itu tidak bisa mendeteksi. Nah, jadi seperti itulah untuk pembahasan dari materi port security. Jadi kita tadi sudah membahas tentang port security, kemudian kita juga membahas sticky MAC address, yaitu adalah MAC address yang dimasukkan ketika perangkat tersebut melakukan ping ke suatu interface yang pertama kali melakukan ping. Jadi misalkan kita melakukan konfigurasi pada FA01, kemudian dari server 1 itu adalah perangkat pertama yang masuk ke FA01, maka dengan hal tersebut FA01 akan secara otomatis menjadi hak milik dari server 1. Kemudian juga ada dari violation restrict, yang dimana dia itu tidak akan mematikan port, tetapi hanya akan memutarbalikkan paket yang dikirimkan dari perangkat asing secara terus-menerus. Begitupun dengan violation protect, yang dimana perbedaan dari protect dan juga restrict, yang dimana restrict itu bisa mendeteksi adanya hacking, sedangkan protect itu tidak bisa mendeteksi adanya hacking dari perangkat asing.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Pertama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.